A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu fir rak'ataini awwalayaini min rubaiyati aw thulathiyati wa la tusannu fil akhiri wa la tusannu fil akhirataini illa limasbukin allam yudrik awwalayaini ma'a imamihi fayuqra'uha fi baqiya salatihi idza tadarakahu walam yakun qara'aha fima adrakahu. Wa tusannu fi raka'ataini, dan disunatkan pada 2 rakaat awalayaini, yang pertama keduanya, min rubaiyati, daripada salat yang 4 rakaat, ataupun salat 3 rakaat. Wala tusannu, dan tiada disunatkan fil akhirataini, pada 2 rakaat yang akhir, illa limasbukin, terkecuali bagi orang salat masbuk, dengan bahwa tidak memperdapat ianya si masbuk akan 2 rakaat yang pertama beserta imamnya si masbuk. Fayaqra'uha fi baqi salatihi, maka membaca ianya si masbuk akannya surah fi baqiyati salatihi, pada ketinggalan salatnya si masbuk. Idza tadarakahu, karena memperdapat ianya si masbuk akannya rakaat, walam yakun, dan tidak ada ianya si masbuk yang membaca ianya si masbuk akannya surah fima, pada barang adarakahu, yang telah terdapat ianya si masbuk akannya barang, malam taskut, selama tidak gugur, anhu, daripadanya si masbuk, likaunihi, karena keadaannya seseorang itu masbuk, fima adarakahu, pada barang yang telah terdapat ianya seseorang akannya barang. Li'annal imama, karena bahwa sungguh imam, idza tahammala anhu fatihata fasurata aula, karena bahwa sungguh imam apabila telah menanggung anhu, daripadanya si makmum, fatihata, akan al-fatihah, wasurata, maka bermula bacaan surah itu lebih aula. Jadi sunat membaca surah sesudah membaca al-fatihah pada 2 rakaat yang pertama, pada salat yang 4 rakaat, salat rubaiyah ataupun salat yang 3 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. 4 salat tersebut sunat pada rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surah. Sedangkan rakaat yang tertinggal 3 dan 4 tidak sunat membaca surah sesudah membaca al-fatihah. Cukup memadai dengan membaca al-fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Rakaat pertama dan rakaat kedua sunat membaca surah, terkecuali bagi orang yang salat masbuk. Dia memperdapati beserta imam cuman 1 rakaat terakhir imam. Di saat dia sudah faraq dengan imam, imam sudah selesai membaca ayat, imam sudah selesai salat, dia bangun lagi untuk melanjutkan salat, baru rakaat kedua, maka di situ masih sunat membaca surah.
Iya. Jadi apabila si makmum tidak memperdapati bacaan surah beserta imam, artinya di saat dia jadi makmum, karena dia nggak sempat membaca surah, ataupun karena sunat mendengar bacaan imam, jadi dia tidak membaca surah, itu untuk menghasilkan sunat baca surah sudah ditanggung oleh imam. Alasannya kenapa? Al-Fatihah saja yang rukun bisa ditanggung oleh imam jikalau si makmum ini tidak sempat membaca Al-Fatihah, apalagi membaca surah. Nah, wa yusannu ayyutawila qira'atal aula ala tsani, dan disunatkan bahwa memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama di atas rakaat yang kedua. Malam yarid, selama tidak memperdapatilah nas bit tatwilis saniyati, dengan memanjangkan rakaat yang kedua. Wa ayyaqra'a, dan bahwa sunat membaca surah alat tertibi, di atas tertib Al-Quran. Wa ala tatwili, dan di atas urutannya surah Al-Quran. Malam takun, selama tidak adalah allati, yang melewati akannya surat itu lebih panjang. Walau ta'aradat tertibu, dan sekalipun bertentanganlah tertib. Jadi di saat kita membaca surat dalam salat pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua, sunat membaca surat pada rakaat yang pertama lebih panjang ketimbang surat di rakaat yang kedua. Artinya apa? Rakaat yang pertama harus lebih panjang bacaan suratnya, dan rakaat yang kedua harus lebih pendek bacaan suratnya daripada rakaat yang pertama. Demikian juga sunat menjaga tertib bacaan surat, artinya sesuai dengan urutan surah yang tertulis dalam Al-Quran. Wa tatwilul aula, dan memanjangkan rakaat yang pertama, seperti bahwa membaca ianya seseorang akan surah Al-Ikhlas. Fahal yaqra'u, maka adakah membaca surah Al-Falaq itu menilik bagi tertib, ataupun membaca surah Al-Kautsar menilik bagi panjang yang pertama. Kullu muhtamalun, bermula tiap-tiap itu muhtamil. Wal akrabu awalun, dan bermula yang lebih dekat itu yang pertama. Jadi jikalau bertentangan antara panjang dengan tertib, rakaat yang pertama misalkan kita baca surah Al-Ikhlas, rakaat yang kedua kita baca surah Al-Falaq, kan lebih panjang surah Al-Falaq ketimbang Al-Ikhlas. Itu bagaimana? Ataupun rakaat pertama kita baca surah Al-Ikhlas, rakaat yang kedua kita baca surah Al-Kautsar.
Kalau rakaat pertama kita baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua kita baca Al-Kautsar, maka itu sudah bersalahan dengan tertib. Rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas, rakaat kedua kita baca Al-Falaq, tidak bersalahan dengan tertib, tapi bersalahan dengan panjang pendek. Kalau begitu permasalahannya, maka itu muhtamil, kata ulama. Bagaimana maksud muhtamil di sini? Bagaimanapun boleh, tidak menyalahi, karena itu lebih sedikit-sedikit. Namun yang lebih afdalnya bagaimana? Tetap harus sesuai urutan. Artinya apa? Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, itu lebih utama. Antara lebih panjang bacaan surat rakaat yang pertama dengan rakaat kedua, ataupun tartib, lebih diutamakan tartib mazhab ketimbang panjang pendek. Setelah kita utamakan tartib mazhab, urutan ayat, urutan surat, baru penilaiannya kepada panjang dan pendek. Maka yang pertama apa? Harus duluan surat. Misalkan rakaat pertama kita baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua harus surah setelah surah Al-Ikhlas. Jangan surah di belakang Al-Ikhlas lagi. Jangan balik ke surah Al-Lahab, balik ke surah An-Nar, balik ke surah Al-Kautsar, balik ke surah Al-Kafirun. Jadi lebih utama tertib mazhab. Setelah tertib mazhab baru panjang ayat. Ataupun kita bacakan potongan surat. Misalkan pada rakaat pertama kita baca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Maka rakaat kedua harus kita bacakan surah sesudah Al-Baqarah. Ali Imran ataupun langsung penghujung. Kan kita orang Aceh suka dengan permulaan dan akhirat. Al-Baqarah pertama, rakaat yang kedua langsung An-Nas. Sudah khatam Al-Quran sekali salah. Al-Fatihah pembuka Al-Quran, Al-Baqarah surat kedua sebagai surat dalam rakaat yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua langsung baca surah An-Nas. Jadi khatam Al-Quran sekali salah.